Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Abasa wa Tawalla. Surah ini juga dinamakan dengan surah As-Sakhah, nama lainnya. Urutan di dalam mushaf itu surat ke-80, tapi turunnya itu urutan 23. Setelah An-Najm, sebelum Al-Qalam, turunnya surat Abasa wa Tawalla. Cerita tentang Abdullah bin Ummi Maktum, kafiful basar, tidak melihat, buta. Beliau itu sepupunya Khadijah, anak paman Khadijah dari ibu Khadijah, istri Nabi. Jadi masih saudara ipar ya, saudara dari istri. Dan Nabi kan berharap sekali bisa dakwah sama para pemuka, para petinggi. Kan keren, bukan keren-kerenan, tapi keren dalam makna bermanfaat. Kalau kepalanya bisa ditundukkan, maka semua organ tubuh lainnya akan mengikuti. Itu kan logika sangat klasik itu, yang dipraktekkan dari zaman dulu sampai juga mungkin sampai hari kiamat. Nabi praktekkan itu. Jadi berharap, karena memang fase Mekah itu yang masuk Islam sebagian besar du'afa, miskin, fakir. Orang kaya nggak tertarik, Pak. Kenapa? Ya, Islam tidak menjanjikan dunia. Nggak, kalau masuk Islam keren. Kalau sekarang kan keren ya. Kalau masuk Islam bisa masuk Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, ya kan? Masjid ini keren. Islam sekarang keren di negara yang mayoritas muslim. Jadi masuk Islam sekarang yang biasa aja. Banyak yang masuk Islam untuk tidak lama kemudian menjelek-jelekkan Islam. Banyak banget. Karena dia masuk Islam di masa Islam keren. Dan sumber daya alam negara Islam semua yang punya. Gedung pencakar langit tertinggi di dunia, dari urutan nomor 1 sampai nomor 3 ada di negara Islam. Gimana nggak keren? Negara dengan mobil polisi paling keren di dunia adanya punya negara Islam. Ya. Jadi kalau sekarang biasa aja. Sama kayak orang masuk Islam di kota Madinah. Begitu Islam udah kuat, pasukan manapun dikalahkan, bahkan Romawi pun, kan Romawi adidaya di masa itu. Antum bisa bayangkan kalau ada hari ini negara bisa ngalahin Amerika, keren banget tuh. Tentunya Taliban enggak kan, bukan Amerika kalah sama Taliban, cuma Amerika pengen pulang aja, dia udah bosen di sana. Nabi mengalahkan dalam makna sesungguhnya. Jadi di Madinah muncul munafik, Mekah nggak ada munafik, karena nggak ada iming-iming duniawi sama sekali. Nggak, kalau masuk Islam terus naiknya Mercy atau BMW, enggak, BMW V kata orang gitu, enggak, biasa aja, miskin. Maka yang masuk Islam Bilal, ya kan, miskin, budak malah, mayoritas miskin. Yang kaya-kaya itu bisa dihitung jari saja. Nah, rahimakumullah, termasuk Abdullah bin Ummi Maktum, kafiful basar. Maka Nabi berharap sekali ada petinggi, akhirnya mereka bersedia duduk mendengarkan dakwah Nabi. Hampir saja, jadi sedang dakwah begitu datang orang buta, ya.
Abdullah bin Umi Maktum ya, maka berarti masih kerabat sama Nabi. Jadi dia kan nggak melihat Nabi sedang bicara di hadapan siapa, nggak tahu bahwa Nabi sedang berbicara di hadapan para petinggi Quraisy, maka terus bertanya, terus ingin agar Nabi menjawab. Apa katanya? Ya Muhammad, aqri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Muhammad, bacakan untukku dan ajari aku apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ya Nabi nolak dong, orang lagi meeting. Kan Abdullah bin Umi Maktum enggak termasuk yang diundang. Dia kan bukan pemuka Quraisy. Ya. Berkali-kali ya akhirnya Nabi marah. Ya'rad wajhahu, Nabi buang muka. Wajah Nabi berubah, Nabi buang muka dari Abdullah Nabi nggak tahu Nabi buang muka, orang dia nggak lihat. Yang tahu siapa? Allah SWT. Jadi peristiwa ini rahimakumullah, ini perlu kita belajar peristiwanya. Yang pertama, ini bukan peristiwa yang seolah-olah Nabi itu hina lah. Coba bapak-bapak, kita kalau lagi meeting ada saya misalnya bapak lagi di kantor nih, saya ceramah di sini dipanggil ustaz, saya datang ke kantor bapak-bapak, motor mentang-mentang kenalan di masjid gitu, ketuk pintu, Pak Haji, marah nggak? Pasti, wajib marah. Ini ustaz gila, orang lagi meeting di kantor, apa urusannya dia kesini? Ya kan? Di mana-mana begitu, nggak boleh orang diganggu lagi pertemuan. Nggak punya adab namanya. Nah, Nabi mempraktekkan prinsip kemanusiaan itu, nggak salah dong. Iya, emang nggak salah, bener banget Nabi. Apalagi Nabi adalah pihak yang oleh Allah diberi wewenang membuat aturan di muka bumi, ya kan? Yang kita disuruh ikut sunnah Nabi. Lan tadillu ba'di abada, kata Nabi. Kalian nggak akan pernah sesat kalau mengikuti Al-Quran dan sunnahku. Berarti ada aturan yang dari Nabi, murni dari Nabi. Kalau enggak, Nabi cukup mengatakan tidak akan sesat, yang penting ikut Quran saja. Lah, ikut Quran dan ikut sunnah. Nabi punya wewenang membuat hukum. Bahkan kemudian apa yang Nabi lakukan lumrah secara manusiawi. Peradaban mengakui itu. Orang lagi meeting nggak boleh diganggu, apalagi beda level. Dia kan bukan pemuka. Abdullah bin Umi Maktum. Tapi ternyata nggak begitu norma atau etika berdakwah menurut Allah. Maka yang terjadi rahimakumullah itu adalah hanya harmonisasi hukum langit dengan hukum bumi. Kontennya memang itab, teguran kepada Nabi SAW, tapi bukan berarti Nabi salah. Sama kayak sekarang, antara daerah berhak membuat aturan, pusat berhak membuat aturan, maka perlu sinkronisasi saja. Ya kan, nggak bisa dibilang daerah salah nih. Kalau salah dia berarti nggak punya wewenang. Dia melakukan apa yang bukan haknya. Dia punya wewenang, dia berhak. Cuman perlu disinkronis. Ya. Nah itu yang Allah SWT lakukan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi diminta Allah untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah namun cara Allah itu, untuk lihat Bapak dalam Al-Quran, cara Allah itu nggak pernah mendikte. Al-Quran itu isinya nggak lakukan, tinggalkan, nggak begitu. Allah baik banget, Rahman Rahim. Allah mengetuk wijdan, kesadaran. Allah meminta kita berpikir. Allah berargumentasi sama kita. Padahal cukup kan ayat, nggak usah panjang-panjang, nggak usah satu surat kayak gitu, cukup langsung saja. Muhammad, la taf'al hakada misalnya. Muhammad misalnya taqabbal akhak, kan bisa begitu bunyi ayat, satu ayat saja selesai sudah. Tapi cara Allah SWT menyampaikan hidayah tidak seperti itu, argumentatif. Maka suratnya panjang, intinya itu. Ya. Jadi rahimakumullah, maka bapak-bapak lihat Pak, orang Islam kalau rajin ngaji, baca Quran, dia baca maknanya, dia pelajari, nggak mungkin arogan, mustahil.
nggak mungkin selalu merasa benar sendiri. Yang salah itu kan bukan benernya, yang salah itu merasa benar. Orang Islam nggak mungkin. Orang Muslim nggak mungkin kalau dia baca Quran nih, nggak mungkin memaksakan kehendak. Dia paham orang perlu diketuk hatinya, direbut keinginannya, kecintaannya dengan cara ridho, bukan cara ikrah, dipaksa lah. Jadi kalau udah begitu menyenangkan. Orang yang paling nyebelin itu kalau memaksa kehendak lah. Tuhan saja tidak memaksa kehendaknya kok. Tuhan berargumentasi sama kita, Tuhan Allah ya, bukan Tuhan yang lain. Maka orang kita sebel sama orang itu kalau dia apa aja dia ngomong harus benar, atau dia harus selalu benar. Sedikit saja orang bilang dia salah dimarah. Itu enggak menyenangkan. Maka kata kunci jadi sosok yang menyenangkan untuk istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita beral-Quran. Itu kata kuncinya dari situ, agar kita belajar. Tuhan saja nggak maksa, kok saya maksa? Tuhan saja berargumentasi, kok saya nggak bisa berargumentasi pada saya hamba Tuhan? Harusnya begitu. Ya, yang kita lihat argumentasi Allah mengetuk, bagaimana cara Allah mengetuk pintu hati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, langsung. Nah, dari sinilah ulama menyimpulkan di situ ada unsur teguran. Meminta agar Nabi mengikuti aturan yang dari langit. Salah? Enggak, sekali lagi enggak salah. Karena belum ada aturan sebelumnya. Orang dibilang melanggar kalau aturannya udah dibuat, kemudian dia melakukan sesuatu yang berseberangan dengan aturan. Mana ayat yang mengatakan enggak boleh begitu sebelumnya? Enggak ada. Ya. Abasa wa tawalla. Dia berpaling, dia bermuka masam, dia berpaling, kata Allah SWT. Bahasa sindiran. Padahal ayat turun kepada Nabi, Allah kok nyebutnya dia? Misalnya saya ngomong sama bapak-bapak, masa saya nyebut bapak dia? Enggak dong. Kan orang kedua, Anda dong. Harusnya abasta wa tawallaita. Engkau bermuka masam, engkau berpaling. Tapi enggak begitu kata Allah. Dia bermuka masam, dia berpaling. Jadi seolah-olah Allah ngomong kepada orang lain untuk mengomentari Nabi, padahal Allah ngomong langsung kepada Nabi. Ayat kan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ulama menyimpulkan ada unsur teguran, bahwa itu sesuatu yang tidak dilakukan. Ya. Jadi yang diminta Allah sebaliknya, bermuka manis dan tidak berpaling dan menatap wajah orang buta itu. Nah, itu abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Engkau kan tidak tahu Muhammad. Bisa jadi dia sebenarnya ingin menyucikan dirinya, ingin memperbaiki dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan peringatan sehingga peringatan itu bisa bermanfaat untuk dirinya. Nah, kesimpulannya apa rahmatullah dari ayat-ayat pertama ini, bahwa menilai seseorang, menilai dakwah itu tidak dari siapa yang menurut kita paling penting untuk didakwahi, tapi siapa yang paling semangat untuk belajar, itu yang harus disambut. Ya. Ini jamaah datang banyak, Pak RW nggak ada, ini nggak ada guna orang ini, nggak boleh begitu. Walaupun mungkin kita berharap Pak RW ikut sholat jamaah misalnya, tapi Pak RW-nya pasti ada di sini kan. Atau karena dia berharap pejabat kantornya, pimpinan kantornya nggak ikut, terus yang lain itu nggak ada makna. Nah, nggak begitu caranya. Maka kita berdakwah itu kepada yang paling ingin untuk menerima dakwah. Masya Allah, paling ingin untuk menerima dakwah. Mereka-mereka yang semangat, bukan kepada mereka-mereka yang tidak semangat tapi hanya karena ikut tren, karena kebetulan dan sebagainya. Ada nggak orang ikut taklim bukan karena semangat? Banyak, Pak. Ya. Banyak sekali. Masjid besar, masjid indah, fasilitas lengkap, bahkan dapat makan malam. Air mau dingin ada, teh hangat ada disediakan.
begitu kita ceramah, jamaahnya membludak. Kadang-kadang datang karena masjidnya besar, karena suhunya adem, karena di luar panas banget. Tapi ada nggak yang serius? Banyak. Yang biasanya jamaahnya sedikit, Pak. Ke masjid nggak menarik di lingkungan itu. Dianggap orang-orang nggak ada kerjaan, pengangguran. Tapi orang itu datang, dia duduk kayak antum ini, kagak nyender, duduk, ingin dengerin, sungguh-sungguh. Itu harusnya disampaikan. Ya, walaupun saya nggak ingin mengomentari, kan ada juga sekarang yang begitu diundang ceramah dia nanya dulu, ada berapa ratus orang? Saya hanya hadir jika sekian minimal. Itu mungkin alasannya beda lagi. Ya. Itu yang pasti, rahimakumullah, dakwahlah kepada yang paling ingin menerima dakwah. Bisa jadi di rumah kita, bukan istri yang pengen ingin dengar ceramah kita atau nasihat kita, tapi anak, sampaikan ke anak. Siapapun, lihat siapa yang paling ingin untuk belajar. Rahimakumullah, sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh. Saya, Pak, kalau yang ngundang itu datang ke rumah, saya batalkan acara lain. Begitu saya datang, saya pernah, Pak, ngaji cuma 10 orang, dia datang ke rumah. Terus saya bilang pas sampai ke sana, antum segitunya datang ke rumah saya? Ya Ustaz, saya pengen belajar. Kami pengen belajar. Dan waktunya unlimited. 1,5 jam antusias belajar. Ya. Seperti itu rahimahullah suasana dakwah kita. Ya. Nah, hari ini membangkitkan ghirah untuk belajar ini yang berat. Belum tentu orang yang pengen belajar itu orang yang menarik untuk belajar. Penampilannya Abdullah bin Umi Maktum gak menarik, buta. Dari zaman dulu sampai hari kiamat tetap saja cacat atau kekurangan pada organ tubuh dianggap sebagai suatu kekurangan. Zaman Nabi juga seperti itu, khafiful basar. Ya. Tapi rahimahullah, lihat au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Justru yang begini nih kadang-kadang dialah yang lebih bermanfaat peringatannya. Ya, bermanfaat peringatannya. Kalau antum punya anak kuliah di Azhar, Azhar itu unik, pasti ada dosen buta. Setahun itu kan sekitar 12 sampai 14 mata kuliah. Itu 2 minimal buta. Profesor. Karena nggak boleh ngajar kalau nggak profesor. S1 saja sudah harus profesor. Doktor asisten di Azhar. Asisten profesor saja. Itu pun tidak boleh selalu masuk. Hanya ketika profesor berhalangan. Buta. Ngaur? Enggak. Kita main ke rumahnya, kaset semua. Zaman dulu kan kita belum ada file ya. Dia punya kaset Bukhari Muslim Sahih. Buku apa saja bentuknya kaset. Jadi nggak ada buku isi rak bukunya, isinya kaset rekaman. Dari dosen dia kuliah S1 sampai S3, dari buku-buku semua. Kalau buku itu, lah terus siapa? Dari mana suara itu? Rekaman suara. Suruh baca sama asistennya. Dulu lagi dia belum punya duit, lagi masih S1, suruh baca sama istrinya atau anaknya. Bacain nak kitabnya. Nah, baca sama anaknya, direkam, baca, direkam, baca, direkam. Masya Allah. Cacat, buta. Profesor, itu banyak Pak Azhar itu, banyak banget. Profesor buta. Menjalankan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam surah Abasa, orang cacat tidak boleh dikesampingkan kepentingannya. Ya. Khalas rahimakumullah, pelajaran terakhir dari bagian awal dari surat ini bahwa ukuran ketakwaan, ukuran hidayah itu bukan pada kesempurnaan dohir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat bentuk, nggak lihat penampilan, nggak lihat gayanya. Nah, ya, yang Allah lihat adalah hatinya, amalnya. Rahmatullah. Itu yang dilihat oleh Allah SWT. Kita lanjutkan ayatnya.
Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Sekali-kali tidak, innaha tadhkirah, ini adalah peringatan. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa yang menginginkan hendaklah ia mengingat. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Dalam Al-Quran yang suci, ya, Al-Quran yang mulia, yang dibawa oleh malaikat yang maha baik dan sebagainya. Kembali ke tema tentang Al-Quranul Karim, innaha tazkirah, ya. Sungguhnya seluruh apa yang disampaikan Allah itu adalah peringatan. Seluruh ayat-ayat Allah itu adalah peringatan. Nah, kita belajar, bahkan Nabi diingatkan Allah, terus kita nggak perlu peringatan. Bapak-bapak lihat, siapapun tanpa pengecualian, ketika menolak peringatan pasti jatuh, pasti terjerumus. Sukhoi, pilotnya menolak peringatan, selesai. Banyak contoh, ya kan? Tapi ini bukan untuk membicarakan keburukan orang lain, cuma kita belajar, ya. Beberapa asatis kita, ustaz-ustaz mulia kita, Covid ini ada kan? Ada. Tapi terang-terangan dia sampaikan, nggak ada Covid. Ya Roh, saya kalau ketemu sama ustaz-ustaz mulia itu saya sampaikan, Ustaz, Islam tidak pernah menolak ilmu pengetahuan. Antum kalau mengatakan Covid tidak ada dan Covid itu dibunyikan oleh ilmu, antum harus bantah itu dengan ilmu. Buat tulisan harus bisa dimuat di jurnal internasional. Baru antum bisa ngomong Covid nggak ada. Kalau nggak, antum melawan ilmu dosa karena menuntut ilmu wajib. Saya sampai setegas itu kadang-kadang. Tapi beliau ketawa-ketawa, antum bisa aja, itu kan orang kafir. Eksis lah ini, buktinya jurnalnya lengkap, bukan soal WHO ini jurnal ilmiah yang bikin dosen independen, peneliti independen. Dia bilang Covid ada, gejalanya bisa ganas untuk orang-orang tertentu, bisa ringan untuk orang tertentu. Antum bilang dulu ada karena ilmunya bilang ada. Soal pas kena antum nggak ganas itu lain soal, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjadi hari ini. Nggak bisa. Kalau memang ilmunya ada, kita harus akui. Yang nggak boleh kita percaya kalau itu sihir, ngada-ngada, nggak bisa diempiriskan. Nah sekarang dalam studi tafsir kita belajar apa? Tafsir ilmi. Apa itu tafsir ilmi? Menafsirkan Al-Quranul Karim dengan pendekatan ilmu. Ilmu apa yang dimasukkan? Ilmu tajribi, ilmu empiris. Bisa di-approve melalui laboratorium atau melalui riset. Kalau itu terbukti, maka umat ini harus percaya bahwa itu ilmu. Dia nggak percaya, dia dosa. Dan menuntut ilmu wajib kok. Dan tidak ada dikotomi ilmu aslinya dalam Islam. Ya, jadi aneh itu, rahimahullah. Maka peringatan itu penting, diingatkan. Itu istrinya kemana-mana bergaul, mohon diingatkan, dicuek, akhirnya selesai keluarganya, bubar. Diingatkan anaknya, anak saya nggak mungkin, dia anak soleh, akhirnya selesai anaknya, terjerumus. Diingatkan tentang perilakunya dalam berprofesi, hati-hati, pengawasan banyak, nggak ada, akhirnya selesai. Diingatkan dalam beragama, jangan asal-asalan, ada tanggung jawab, kita harus sholat ke masjid, harus beribadah kepada Allah dengan baik, nggak percaya, akhirnya selesai. Peringatan penting Bapak-bapak. Nabi saja menerima peringatan. Idealnya Nabi bisa protes kan sama Allah itu. Karena yang dilakukan Nabi nggak salah aslinya menurut perspektif kemanusiaan. Tapi nggak ada tuh komplain tuh. Bahkan ulama mengatakan surat Abasa bukti Nabi adalah Nabi. Nggak sombong. Karena kalau bukan Nabi, maka pasti surah ini akan disembunyikan. Toh ketika ayat-ayat ini turun, katanya, itu Nabi tidak sedang bersama orang lain. Jadi Nabi keluar dari rumahnya, kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat bahwa beliau menerima ayat ini. Idealnya Nabi bisa sembunyikan. Nabi bisa sembunyikan. Tapi
Tapi Nabi tidak sembunyikan. Teguran dicerita ke orang-orang. Teguran diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi sudah meninggal 15 abad yang lalu. Teguran kepada beliau alaihi salatu wassalam sampai hari ini kita pelajari. Masya Allah. Tazkirah itu penting. Peringatan itu penting. Nah, kita senang diingatkan aslinya kan. Harusnya membuka diri untuk menerima peringatan. Siapapun itu, termasuk saya tentunya. Berikutnya, rahimakumullah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Ya. Jadi manusia itu meninggal ini ada dua makna. Ada maknanya manusia meninggal, dia belum selesai menuntaskan tanggung jawabnya. Ya. Satu lagi, qutilal insanu ma akfarah, manusia itu akhirnya dicabut nyawanya saking membangkangnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Jadi kedua-duanya ini bisa kita maknai dalam hidup kita. Jangan sampai meninggal dalam kondisi yang sedang tidak baik. Jangan sampai meninggal ketika amanah nyata-nyata belum tuntas dilaksanakan. Maka kalau kita pelajari Hayatus Sahabah misalnya, di antara tradisi generasi awal Islam itu menulis wasiat. Menulis wasiat biar amanahnya dituntaskan. Jangan sampai ada amanah tertunda. Ya kan? Apa saja amanah? Khususnya terkait orang lain tentunya. Ya bisa itu hutang, bisa itu pekerjaan yang kita terlanjur berjanji untuk mengerjakannya, melakukannya. Maka dibunyikan dalam wasiat kita. Terserah surat itu ditujukan kepada siapa, ya, agar kemudian amanah-amanah itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, qutilal insanu ma akfar min ayyi syai'in khalaqah. Maka yang perlu kita ingat, kita diciptakan dari apa sebenarnya. Ini Pak, kesadaran ini yang paling berat pada hari ini. Paling berat. Saya ada sahabat itu, ya, tapi baik orangnya. Kalau diingatkan, beliau jawabnya, Ustaz, saya kalau soal ini, beliau sebagian besar terima, tapi ada hal tertentu yang beliau bilang, Ustaz, kita beda ilmunya, Ustaz. Antum itu ilmunya begini, saya kan ilmunya di bidang ini. Masalahnya apa coba? Saya selalu sampaikan ke beliau itu, kalau sudah bicara Islam, maka tidak seperti agama lain. Islam itu lengkap. Jadi jangan pernah berpikir ada persoalan kehidupan yang Islam tidak ada solusinya. Kalau persoalan yang sifatnya teknis keilmuan itu bisa jadi. Misalnya apa, listrik mati, ya nggak mungkin kita buka Quran, ya kan? Tapi problematika kehidupan Islam pasti ada jalan keluarnya. Kalau beliau nggak begitu, beliau selalu kalau udah di luar konteks masjid, di luar konteks ibadah, selalu mengarahkannya, ini kan soal sosial ini. Tolong jangan bawa-bawa agama. Saya biasanya marah itu kalau udah begitu. Terus Nabi bukan sosok sosial. Nabi sangat nggak bersosial. Karena dia nggak paham agamanya. Makanya saya selalu dakwahi beliau itu, saya bilang, cobalah sempatkan waktunya belajar agama, belajar agama. Belajar lagi, karena terlalu memandang agama itu kecil, kerdil. Sedih kita Bang, sedih banget. Lah yang diambil oleh orang kafir itu, yang kan ada buku yang 100 tokoh dunia Muhammad nomor 1, emangnya soal agama? Kagak. Orang kafir Pak, bukan orang Islam, ngaku Muhammad tokoh wahid dunia. Dilihatnya apa? Ekonominya, politiknya, pergaulannya, tata krama kehidupannya. Mereka nggak ada urusan sama agama. Sebaliknya orang Islam bilang apa sebagiannya? Muhammad itu nomor 1 agamanya, sosial enggak, ekonomi enggak, politik enggak, kepemimpinan enggak. Siapa yang stres kira-kira Pak? Orang Islam atau orang kafir? Dua-duanya stres kan? Iyalah. Ini masalah kita nih, kebalik-balik.
Giliran orang kafir dia nggak mau beriman sama, dia percaya keunggulan Muhammad semua aspek. Datang kita, enggak, Muhammad itu soal agama, luar agama beliau nggak ngurusin. Kan parah itu. Bahkan kafir pun dia enggak. Jadi Islam tapi dia belum di level kafir pun tidak Islamnya, di bawahnya lagi kira-kira. Tapi itu semua kan terjadi karena ketiadaan ilmu, ya kan? Ketiadaan ilmu. Kelas, rahimakumullah, kita lanjutkan. Thumma sabila yassara thumma amata thumma idza syaa syaraka la mimma yaqdimu amra. Jadi ayat-ayat ini Allah ingin gambarkan proses hidup kita nih. Allah ciptakan kita ada, ya, terus kita bekerja, beraktivitas, nikah, punya anak, seterusnya kita menua, kemudian kita menikah. Itu perjalanan manusia begitu aja. Jadi mau tinggi setinggi apapun, akhirnya meninggal juga, menua, kita menikah. Intinya Allah ingin sadarkan kita, Allah ingin ingatkan kita, jangan sampai kita lupa mati. Itu kata intinya di sini. Akbarah, jangan sampai lupa kuburan. Ya kan? Azab kubur itu hak. Dalam hadis Nabi kan ketemu sama orang, jadi lagi jalan lihat orang-orang Yahudi. Zaman dulu di kota Madinah kan masih ada Yahudi tuh awal-awal. Orang-orang Yahudi menangisi jenazah mereka. Nah, apa kata Nabi SAW? Ya pas dia nangis itu, bahkan Allah sedang azabnya di dalam kubur, kata Nabi. Ya, berarti azab kubur ada. Hadisnya sahih. Kan soalnya di dalam Islam ada beberapa kelompok yang nggak percaya ada azab kubur. Di kuburan itu ya udah gitu aja. Lah, kuburan itu adalah taman surga atau tepian jurang neraka. Ya. Berikutnya, rahmatullah. Nah, Allah sampaikan berbagai nikmat. Falinziril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fi habba wa 'inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi tumbuhan, hujan, hutan, dan semuanya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Makanan untukmu, mata' itu nikmat untukmu dan bagi hewan ternakmu. Masya Allah. Pertanyaannya, ngapain Allah nyebut wali an'amikum? Ngapain? Allah kan sedang bicara sama Nabi Muhammad. Allah sedang membicarakan kita. Apa urusannya Allah harus menyebut bahwa hewan ternak kita yang dikasih rezeki sama Allah? Untuk mengingatkan sekali lagi bahwa bahkan hewan ternak yang kita banggakan itu makanannya bukan dari kita tapi dari Allah. Dari Allah, bukan dari kita. Sudan, negara dengan jumlah kambing paling banyak di dunia. Emang Sudan negara kaya? Susah orang Sudan hidup, susahnya minta ampun. Udah panasnya panas banget, nggak ada AC lagi, ya kan? Coba antum kalau ada ustadz pernah kuliah di Sudan, coba tanya gimana rasanya kuliah di Sudan itu. Rasa-rasanya dibayar pun nggak mau kita kuliah ke sana. Kalau Ustadz Abu Somad dia nggak kesana, kan nulis doang S3-nya. Dia nggak betah juga tinggal di Sudan. Rahimahullah. Semuanya dari Allah. Jadi daging yang menurut kita lah ini hewan ternak saya, tapi makanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nggak punya apa-apa. Mulai dari hidup kita Allah hidupkan, jalan kehidupan Allah yang berikan, kemudian kita mati dikembalikan kepada Allah, makanan dari Allah, keindahan bumi dari Allah, hewan ternak juga dari Allah, mata'alakum, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Lantas kenapa melawan Allah? Itu kan pertanyaan sebesarnya itu. Kenapa melawan Allah? Maka surah ini sinkron, satu tema ketundukan, kepatuhan total atau totalitas dalam ketaatan kepada Allah. Dimulai dari Allah di paragraf awal itu, di awal surat, dengan ketundukan Nabi Muhammad kepada Allah, manusia terbaik, kekasih Allah, malah menganulir aturan yang sudah dibuatnya karena Allah nggak setuju. Padahal punya wewenang, lah kita nggak punya wewenang. Allah beri kita kehidupan, kita bukan manusia terbaik, dosa kita banyak. Kok bisa-bisanya begitu ditegur, begitu diberi peringatan, tidak bersedia menerima peringatan, tidak bersedia menerima teguran, merasa aman-aman saja. Nauzubillah min dzalik. Maka penutupnya, rahmatullah,
Fa idza ja'at as-sakhah, sangkakala, ada yang sebut sangkakala, ada yang sebut suara yang bergetar, yang bergema, yang menghancurkan segala-galanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Benar. Wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya kabur. Memang kabur Bapak-bapak. Ini Bapak-bapak kalau mau tahu kayak apa orang kabur dari kekasihnya, ketemu sama orang yang mengalami bencana alam berat. Ya, bencana alam berat. Kabur, Pak. Teman saya, teman satu tidur di musola di kampung. Itu begitu tsunami, dia ninggalin istrinya yang saat itu sedang di atas motor bersamanya. Kabur, Pak. Dikata istrinya, ini anak bawa aja, aku biarkan, biar ada yang selamat dari keturunan kita. Harusnya suaminya bilang apa, Pak? Enggak, biar kamu dan anakmu yang harus selamat, aku biar saja mati. Tapi enggak keucap tuh kata-kata itu. Kabur, Pak. Betapa banyak anak ninggalin orang tua ninggalin, banyak banget. Kiamat kecil. Kalau bencana sederhana mah enggak ada. Bencana berat main, Pak, ke tempat-tempat bencana yang kita dulu di mana? Di Sulawesi itu ya. Itu main, Pak, ketemu sama warga di situ. Tanya. Kejadian seperti ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Lupa sama saudaranya, lupa. Dia tinggalin pasti. Belum kiamat kita sudah begitu. Terus Allah ngapain cerita ini? Nakut-nakutin? Iya, biar kita sadar. Karena manusia kadang-kadang perlu ditakut-takuti. Tapi bukan ditakut-takuti aslinya nggak menakutkan. Lu menakutkan. Itu bukan kiamat aja udah begitu. Tapi pelajaran pentingnya rahimakumullah. Jangan merasa udah bener gara-gara saudara kita bener. La rahmatullah. Sampai siapa itu yang ngomong ya? Saya lupa. Ibnu Qayyim apa Ibnu Taimiyah ya? Beliau itu bilang begini. Tidak akan bermanfaat ketaatan yang dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi jika engkau bermaksiat. Betul kan? Sahih. Satu komplek ini, Pak. Villa 5. Sholat jamaah semua. Kita nggak mau sholat jamaah. Ada manfaat orang-orang sholat jamaah buat kita? Lah, nggak ada manfaat apa-apa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nggak ada manfaat kesolehan ibu bagi anak. Nggak ada manfaat kesolehan ayah bagi anaknya. Di hari akhirat maksudnya. Kalau di dunia ini kita tidak melakukan apa-apa. Ya, sekarang kan banyak sekali orang bergantung, Pak, banyak banget. Jadi kita kadang-kadang agak lucu gitu hidup itu. Padahal kalau pakai standar Allah jauh lebih aman. Ini nggak dinilai orang kan. Kayak orang mau nikah aja yang paling sederhana itu, menikah. Datang anak muda ngelamar anak gadisnya. Dia tanya apa? Ayahnya siapa? Anak siapa dia? Oke lah, kan kita pengen tahu keturunan kan. Tapi ternyata bukan hanya soal dia keturunan siapa. Begitu disebutlah sebuah nama, Kiai Fulan. Oh, nak Kiai, Masya Allah, Kiai Langitan misalnya. Ya udah, terimalah, nggak ada masalah lagi. Musibah, Pak, nggak jaminan. Ya, itu terjadi. Jadi kita ngelihat organisasinya kadang-kadang dia dari organisasi apa? Oh, pasti orang baik. Lah, belum tentu. Dia dari jamaah pasti orang baik. Lah, orangnya dulu harus bener, orangnya dulu. Ya kan? Oh, dia cek dia masa lalunya bagaimana. Oke. Baru kemudian ketemulah. Oh, dia selama ini di organisasi ini, sibuk di sini dan sebagainya. Sehingga kalau dia baik tapi di organisasi yang kurang baik, berarti tapi dia orang baik nih, tidak terpengaruh oleh keburukan, Masya Allah. Ya, daripada kita menilai melalui
jalan yang keliru. Maka tidak ada tempat bergantung, semuanya pada diri kita. Mau nggak untuk beramal? Rahimakumullah. Ya, Allah sediakan kayak sholat jamaah ini, ada wadahnya. Agar apa? Agar seandainya kita tidak khusyuk, kurang-kurang sedikit syarat salat, bisa tertutupi oleh pahala jamaah yang 27 kali lipat itu kan. Kalau kita sholat di rumah pahala 1, di sini sama saja. Misalnya kita sholat isya antar nih, insya Allah berarti 27 kali sholat isya di rumah pahalanya. Sehingga kalau terkurangi ya tersisa masih adalah 5 kali lipat paling enggak. Dan kalau di rumah rahimahullah, ya, tapi kan tetap kita harus bergerak, harus mau ke masjid. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, wujuhu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang paling menyedihkan Bapak-bapak, nah untuk perhatikan, hari ini kalau kita bicara soal kesibukan, sya'nun itu kesibukan artinya, clear, kesibukan. Jarang orang merasa bangga dengan disibukkan oleh agama. Orang lebih merasa bangga ketika ia disibukkan oleh dunia. Sibuk sekali sekarang Pak Haji. Iya, saya baru buka perusahaan baru, saya baru buka cabang baru. Jarang orang menjawab dengan jawaban yang mantap, percaya diri ketika dia sibuk sekali Pak. Iya, saya sedang pengen khatam hafal Quran. Jarang sepede menjawab saya sedang buka perusahaan baru. Sibuk sekali Anda, nggak pernah kelihatan selama ini habis isya. Saya habis isya zikir dulu, nggak langsung pulang. Saya baru bisa ditemui jam 10 malam misalnya. Langka, rahimahkumullah. Padahal Allah bersya'nun. Maknanya apa? Kalau di dunia dia lebih bangga dengan kesibukan dunia, dia nggak bangga dengan kesibukan akhirat, maka begitulah keadaannya di akhirat. Lantas apa yang mau dibanggakan di akhirat? Sementara jika di dunia, sejak di dunia dia sudah benar-benar menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat, sampai di akhirat maka itulah tempatnya untuk menerima hasil sesuai, berhak untuk eksis di negeri akhirat. Karena dulu di dunia sudah sibuk dengan urusan akhirat. Kalau di dunia sibuk dengan urusan dunia sampai negeri akhirat, berarti bukan negerinya, nggak berhak eksis di akhirat. Mau kembali ke dunia, nggak ada dunia lagi, maka akhirat tidak menerimanya. Itu yang terjadi. Itu maksud dari likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sya'nun, cek sya'nun kita, cek kesibukan kita, rahimakumullah, cek lagi. Ya, maka alarm-alarm kita itu jangan hanyalah alarm untuk berangkat kerja, alarm meeting, alarm, tapi harus ada alarm qiyamul lail, alarm nasihati istri, alarm ngingetin anak, alarm misalnya 3 tahun sekali umroh minimal misalnya, alarm belum haji kasih alarm 5 tahun ke depan harus haji misalnya. Harus ada alarm ketaatan agar kita selalu bisa mendapatkan peringatan. Rahimakumullah. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabaratun wa qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ya, kita pengen mustabsyirah di hari akhirat. Mustabsyirah itu apa? Wajah-wajah yang berseri-seri, penuh harap, optimis dengan amal yang dilakukannya dulu di dunia. Semoga rahimakumullah kita termasuk hamba Allah seperti ini. Kita selalu saling mendoakan sesama kita, termasuk saudara kita yang saat ini belum berkenan mengayunkan langkahnya ke masjid. Kita doakan semoga mereka Allah lembutkan hatinya sehingga mau ke masjid. Jangan dimusuhi Pak, itu tetap sahabat kita, tetap kita doakan sehingga mereka melunak, mau bersama-sama kita ke masjid, mau terus mendalami Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.